Halo semuanya, siapa di sini yang mau sambutan, terus bingung cara bikin sambutan itu kayak gimana? Atau ada nggak di sini yang baru banget pertama kali nih, pengalaman pertama buat bikin sambutan, karena kebetulan baru dapat kesempatan buat tampil di depan umum, ada nggak yang seperti itu? Oke, kamu berada di video yang tepat ya, karena kali ini aku mau nyampein tentang bagaimana sih membuat sambutan yang terpenting itu simple, jadi kamu mudah banget buat terapin, misalnya kepepet buat besok, kepepet banget buat memberikan sambutan ketika kamu menjadi ketua pelaksana atau hal apapun itu. Oke, langsung aja ya, biar langsung kamu bisa dapatkan insight dari video ini. Oke, yang pertama, kita akan ngebahas tentang membuat sambutan yang simpel itu. Yang pertama, oke, aku sampaikan dulu deh, jangan langsung yang ke pertama. Aku sampaikan dulu daripada urutan apa aja sih isi dari sambutan gitu ya. Oke, isi daripada sambutan ada 5, teman-teman. Yang pertama itu ada salam penghormatan. Oke, yang kedua ada mukadimah. Yang ketiga ada penghormatan, yang keempat isi sambutan, dan yang kelima adalah penutup. Oke, ada 5 ya teman-teman semuanya. Kita pangkas dulu, ide pokoknya ada 5 ya. Tadi salam pembuka, oke, 2 mukadimah, 3 penghormatan, 4 isi pembukaan, atau isi sambutan ya lebih tepatnya, dan yang kelima itu penutup. Oke, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, salam pembuka. Salam pembuka umumnya bisa dipakai itu seperti kalau dalam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salam pembuka. Salam pembuka tidak hanya salam daripada versi Islam aja, banyak ya salam pembuka bisa kamu sampaikan seperti selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, itu juga bisa kayak gitu. Jadi, salam pembukaan ini pada intinya sapaan untuk membuka kamu, itu seperti apa yang akan menjadi ciri khas dan memang daya tarik orang bisa memperhatikan kamu ketika di awal kamu menunjukkan muka dan tampil di depan audiens ya. Jadi salam pembuka silahkan pilih yang memang fleksibel, asik, dan cocok buat kamu. Bisa salam pada umumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat untuk kita semuanya. Nah, seperti itulah ya. Jadi intinya bisa kamu sesuaikan dengan yang cocok dengan diri kamu, kemudian juga bisa disesuaikan dengan memang konteks acaranya, formal, semi formal, atau non formal ya. Oke, yang kedua itu mukadimah. Mukadimah itu umumnya seperti pembukaan. Pembukaan seperti menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada intinya dari isi mukadimah ini, gitu ya. Kalau pada umumnya itu bisa ditemukan seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umri ya wadin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempatnya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi panutan kita, Nabi inspirasi kita semuanya, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya dan mendapatkan syafaatnya esok di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Nah, seperti itu daripada gambaran mukadimah. Oke, yang ketiga adalah penghormatan. Penghormatan itu disesuaikan dengan jabatan atau pangkat paling tinggi. Ya, silahkan disesuaikan. Contoh seperti ini. Yang terhormat kepada Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Ibu Desti Kusmayanti, MPD. Seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian disusun biasanya tergantung tingkatan tertinggi, bisa kepala sekolah, ya, pembina OSIS, kalau di sekolah SMA gitu ya. Kalau perguruan tinggi pun bisa disesuaikan, apakah dari rektor dulu, dari dekan dulu, dari kaprodi gitu ya. Tergantung memang yang hadir di acara tersebut. Pada intinya, susunlah dengan susunan yang paling tinggi ya, susunan yang paling tinggi gitu. Tadi yang saya sebutkan, mohon izin kepada Ibu, sempat menyebutkan nama Ibu, mohon izin ini hanya sebagai sampel dan contoh saja Ibu. Terima kasih. Baik, dilanjutkan jadi susunan yang tertinggi ya, di pangkat yang tertinggi itu sambutan gitu. Baru yang terakhir nanti kalau sudah selesai semuanya,
dan juga tidak lupa para hadirin ataupun peserta yang saya banggakan dan yang saya cintai. Seperti itu ya. Bisa disesuaikan. Nah, ini ada sedikit penjelasan juga buat di sambutan teman-teman tuh beda ya. Bedakan dengan yang saya hormati dan yang terhormat. Nah, yang terhormat itu digunakan oleh orang yang memang pangkatnya paling tinggi dan hanya digunakan oleh orang pertama. Gitu. Misalnya yang pertama itu kepala sekolah. Jadi cukup sampaikan yang terhormat, kepala sekolah bla 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 bla. Sisanya jangan gunakan yang terhormat, tetapi yang saya hormati atau yang kami hormati. Oke? Jadi tidak bisa semuanya digunakan dengan kata yang saya hormati dari paling awal banget kamu mau memberikan penghormatan ya. Tidak bisa seperti itu. Tapi silakan kamu gunakan satu kali saja kata yang terhormat, kemudian sisanya yang saya hormati ya, seperti itu. Oke, selanjutnya lanjut ke isi sambutan. Nah, isi sambutan ini menarik, ada 6 poin daripada cabang isi sambutan. Yang pertama adalah ungkapan terima kasih. Sampaikan kamu ungkapan terima kasih terhadap audiens yang hadir di acara kamu gitu ya. Baik itu acara yang sifatnya langsung gitu ya, offline maupun online gitu ya, seperti webinar. Silahkan disesuaikan. Terima kasih pada intinya kamu sampaikan kepada audiens, para hadirin, atau para peserta yang hadir pada kesempatan kali ini, dan lain-lain kamu sampaikan saja, kamu ungkapkan daripada perasaan kamu ya. Ya itu, jadi yang pertama kamu harus sampaikan dulu ungkapan terima kasih kepada yang hadir ketika itu karena mereka sudah menyempatkan waktunya dan memberikan perhatian untuk hadir di acara kamu tersebut. Oke, gitu ya. Yang kedua adalah latar belakang acara. Sampaikan mengapa sih atau apa sih latar belakang memang dari acara kamu itu. Sampaikan saja sedikit. Tentunya latar belakang daripada acara ini selain daripada realisasi program kerja juga untuk mendukung bagaimana pentingnya literasi dalam kehidupan kita, sehingga tentunya dalam kegiatan workshop literasi digital ini akan membantu untuk meningkatkan budaya dan juga pemahaman kita terhadap literasi, khususnya literasi digital. Nah, seperti itu ya. Kamu sampaikan saja sesuai dengan konteks kamu, latar belakang dari acara itu apa, biar audiens tuh paham gitu. Kemudian sampaikan daripada isi kegiatan. Isi kegiatan di sini seperti rangkaian acara. Rangkaian acara dari pembukaan dan juga sampai penutup pada apa saja. Kamu sampaikan saja nanti misalnya di pertengahan acara akan ada sesi tanya jawab di mana di situ akan meningkatkan daya berpikir kritis para hadirin semuanya gitu ya. Pada intinya silakan kamu sesuaikan saja isi kegiatannya ya. Apa saja. Ya sampaikan juga boleh rangkaian acara daripada acara kamu misalnya baik isi dari kegiatan ini barangkali ataupun kurang lebih acaranya akan berlangsung daripada pembukaan, kemudian nanti akan ada pematerian, tanya jawab, dan ada penutup gitu ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tujuan acara. Sampaikan daripada tujuan acara kamu, tujuannya untuk apa sih gitu kan. Sampaikan kalau memang tujuannya untuk meningkatkan literasi digital, sampaikan gitu. Dan kalau bisa cara menyampaikan tujuan ini tuh jangan hanya berbicara untuk dirimu sendiri, tapi bagaimana apa sih kaitan memang audiens tuh terlibat dalam tujuan acara itu gitu ya. Seperti itu. Dan yang kelima, ini masih nyambung sebenarnya, jadi nanti enak serangkaian gitu. Ketika kamu menyampaikan tujuan ini, misalnya ya tujuannya ini daripada terselenggaranya acara workshop literasi digital ini adalah untuk meningkatkan daya berpikir kritis dan juga kesadaran dan bagaimana peningkatan pemahaman kita terhadap literasi digital. Maka harapan saya teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir sehingga kita dapat mendapatkan pemahaman sebagaimana seharusnya. Nah itu ya. Oke, tadi harapan ya. Setelah tujuan, yang keenam adalah permohonan maaf. Lanjut sampaikan gitu kan setelah harapan. Baik demikian itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga sikap yang kurang berkenan. Nah, seperti itu ya, saya ulangi. Poin nomor 4 tentang isi sambutan ini ada 6 poin ya, bercabang. Pertama adalah ungkapan terima kasih. Yang kedua, latar belakang acara. Yang ketiga adalah isi kegiatan atau rangkaian kegiatan. Yang keempat adalah tujuan acara. Yang kelima, harapan. Yang keenam itu permohonan maaf dan ya udah sudah. Kenapa saya disampaikan ya nomor 7-nya. Oke, ada 6 ya teman-teman semuanya. Oke. Itu ya teman-teman, daripada isi sambutan ada 6 poin yang menjadi cabang daripada isi sambutan ya.
Oke, yang terakhir ini adalah final daripada isi sambutan, yaitu penutup gitu ya. Penutup di sini bisa kamu ekspresikan dengan lebih menarik, bisa kemas dengan cara yang unik, yaitu dengan kamu menyisipkan pantun misalnya, atau tidak menyisipkan quotes atau kata-kata mutiara, ataupun misalnya kamu bisa menutup dengan lagu dan lain-lainnya, bisa dengan puisi kalau di sastra. Menarik deh pokoknya ya. Yang terpenting sebenarnya isi daripada sambutan itu kamu santai saja, fleksibel, ungkapkan, sampaikan pada intinya terima kasih dan mohon maaf sebenarnya daripada sambutan menurut saya pribadi ya. Teman-teman, ini bisa saja kontroversial nih antara teman-teman dan saya. Cuma pada intinya menurut saya ketika sambutan itu, dan mungkin teman-teman sering menjumpai beberapa tokoh penting yang sedang sambutan, tidak terlalu baku dan terstruktur harus seperti ini tok gitu, sebenarnya tidak. Yang terpenting kita paham saja pola-polanya itu apa. Tadi yang saya sampaikan ada 5 pola ya, ada 5 poin. Yang terpenting itu ada salam pembuka, ada mukadimah, ada penghormatan, isi sambutan, dan juga penutup. Intinya seperti itu. Terlebih mau dikemas seperti apapun itu kembali ke individual dan cara masing-masing sebenarnya gitu. Makanya teman-teman silakan langsung pahami ya, tangkap saja langsung pola-pola penting di sini apa dan intisarinya apa. Jadi teman-teman nanti bisa fleksibel, bisa santai, dan audiens pun dapat memahami juga dengan apa ya? Dengan terbuka gitu ya ketika mendengarkan daripada sambutan kita gitu. Jangan terlalu nervous, santai saja ya. Jaga pola pikir kamu. Sebenarnya audiens itu juga peduli tidak peduli sebenarnya ketika kita tampil di depan sebenarnya. Hanya suges saja dalam pikiran kita, oh, orang itu akan mengkritik kita ketika kita salah atau apapun gitu ya. Sebenarnya tidak juga, dan belum tentu benar juga seperti itu ya. Jadi oke teman-teman, semangat untuk memberikan sambutannya dengan spektakuler terbaik. Santai saja, santai, tenang. Coba kamu ekspresikan, ungkapkan gitu ya. Kamu sebagai ketua pelaksana misalnya, ataupun apapun yang ingin menyampaikan sambutan. Santai saja, tenang. Pada intinya audiens juga akan menunggu dan menghargai kamu. Good luck, semoga lancar ya.